Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia, mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Dan Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya atau daerah lainnya. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka yang pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan. Dari Selat Malaka ini banyak pendapatan perdagangan dari seluruh penjuru negeri, dan salah satunya adalah perdagangan yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Perdagangan dari Timur Tengah tidak hanya berdagang, namun juga sambil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintah Khalifah Islam Utsman bin Affan mengirimkan utusannya ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jai Sima putra Ratu Sima dari Kalingga masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri itu terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Dan pada tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya Sri Indra Varman setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 atau sampai 720 Masehi, dinasti Umayyah pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz, sekaligus berikut menyebutkan gelarnya dengan 1000 ekor gajah. Dan tahun surat itu disebutkan Fatemi bahwa ia bertarikh 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ Hamka menempatkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Selain itu, fakta yang juga tak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Izharul Haqqi fi Silsilah Raja Verlak yang ditulis Abu Ishaq Al-Makrani Al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, menyebutkan bahwa kerajaan Perlak didirikan pada 225 Hijriah atau 847 Masehi, di pemerintah berturut-turut oleh 8 sultan. Dan untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam ke Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Samper bahwa para pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan
dan juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang inilah tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memaki pedagang ataupun memaki kelas atau guna menekan bahwa kecerdasan dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Dan selama masa-masa abad pertengahan ini, perdagangan Muslim turut memberi andil dalam pertumbuhan perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana. Bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan Makassar berubah dari kampung kecil menjadi kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa, begitupun Aceh, Patani, dan Banten. Pada abad 17 Masehi atau tahun 1601, kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang, tapi perkembangannya selanjutnya mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangannya. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya kecuali Aceh. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal itu yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan lainnya, ini diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri menjadi jundullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hakikat pada masa kerajaan Islam dan syair-syair berisi seruan perjuangan. Para ulama mengeluarkan jihad melawan penjajah. Dan di akhir abad ke-19 muncul ideologi pembaruan Islam yang diserukan oleh Jamal al-Din Afghani dan Muhammad Abduh. Ulama-ulama Minangkabau yang belajar di Kairo, Mesir, banyak berperan sebagai menyebarkan ide-ide tersebut. Di antara mereka ialah Muhammad Jamil Jambe dan Abdul Karim Amrullah. Pembaruan Islam yang tumbuh begitu pesat didukung dengan berdirinya sekolah-sekolah pembaruan seperti Adabiyah 1909, Diniyah Putri 1911, dan Sumatera Tawalib pada tahun 1906. Tahir bin Jaludin menerbitkan koran pembaruan Al-Iman di Singapura, dan 5 tahun kemudian di Padang terbit koran Dwi Minanggual Al-Munir. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.